Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Eventingsi, eh, kelas E. Nah, materi psikometri. Nah, di sini saya mau membahas sedikit terkait variabel yang akan dibahas pada video ini adalah self marketer. Nah, di mana dicetuskan oleh Tim Peters adalah salah satu pencetus utama skala self marketer atau marketing melalui artikel terkenalnya The Brand Called You yang diterbitkan di Fast Company pada tahun 1997, yang mana Peters menekankan mereka sebagai entitas bisnis yang perlu dipromosikan, dikelola dengan cermat. Pada variabel ini juga terdapat 6 aspek. Nah, 6 aspek variabel saya terdapat 6. Nah, yang pertama itu personal branding. Nah, yang kedua itu keterampilan dan keahlian. Yang ketiga itu kreativitas. Yang keempat itu konsistensi. Yang kelima itu inovasi. Yang keenam itu networking. Nah, pada yang pertama ini personal branding, memahami identitas dan citra pribadi yang ingin dibangun untuk membedakan diri dari orang lain. Nah, keterampilan dan keahlian juga menyoroti keterampilan, pengalaman dan keahlian pengalaman yang dimiliki untuk menarik perhatian, membangun reputasi yang kuat. Nah, pada yang ketiga aspek ini juga kreativitas. Nah, kreativitas itu mendorong kreativitas dalam pendekatan pemasaran diri untuk menciptakan kesan yang unik dan menarik. Nah, yang ke yang keempat, konsistensi. Nah, pada aspek keempat ini menjaga konsistensi dalam citra dan pesan yang disampaikan untuk membangun kepercayaan dan kesan positif. Nah, pada aspek kelima ini berani untuk berinovasi dan menciptakan strategi pemasaran diri yang berbeda dan menarik. Nah, pada aspek keenam ini networking. Nah, di mana networking ini membangun jaringan hubungan yang kuat dengan orang-orang dalam industri atau bidang tertentu untuk mendukung pertumbuhan karir atau bisnis. Nah, adapun tujuan pembuatan skala kami adalah menguji validitas dan reliabilitas skala self marketer serta mengetahui karakteristik skala yang baik dalam arti memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas dan analisis item sehingga mampu mengukur kecenderungan self marketer. Nah, adapun manfaatnya dari self marketer yang kami ambil itu adalah tentu dalam memahami kekuatan, ketahanan, kelemahan, keperluan, dan ancaman pribadi. Yang kedua itu memperkuat citra diri di mata orang lain, baik di lingkungan profesional maupun personal. Yang ketiga ini meningkatkan visibilitas di pasar kerja dan membuka peluang karir baru melalui jaringan profesional yang lebih luas. Nah, yang keempat, membantu dalam membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi karena memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai dan keterampilan diri. Nah, yang kelima, memudahkan proses negosiasi gaji atau promosi karena memiliki dasar yang kuat tentang nilai yang dapat diberikan kepada perusahaan. Nah, yang pada manfaat keenam ini juga memperkuat hubungan dengan para profesional lain di industrial sehingga dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan informasi. Faktor yang mengaruhi adalah tujuan motivasi, konteks industri atau bidang, tren dan teknologi, keterampilan dan pengetahuan, jaringan dan hubungan, reputasi online, perubahan lingkungan eksternal. Nah, adapun dampak dari variabel kami adalah
membangun merek dan pribadi, meningkatkan pengaruh dan jaringan, meningkatkan kesempatan karir, adaptasibilitas dan inovasi, pengaruh dalam industri dan komunikasi, perencanaan tujuan pribadi dan profesional. Alat ukur adalah survei. Nah, saya juga mau menjelaskan terkait alat ukur adalah survei skala Likert analisis konten, analisis platform penelitian pasar, pengamatan langsung, fokus group discussion. Hasil codingan kami sebelum melakukan analisis data, kami terlebih dahulu mencari jurnal di Scholar dan di Sinta. Selanjutnya, setelah mendapatkan jurnal dari jurnal kami mencari aspek dan indikator. Setelah itu, kami membuat item dari aspek dan indikator, yang dimana item kami sebanyak 60 item dan aspek kami sebanyak 6 aspek. Kami mencari SMS banyak 5 orang dengan persyaratan yang diberikan oleh Asdos dan Bapak yang diberikan dosen itu memiliki kriteria lulus psikometri pada semester 6 dan semester 8. Nah, setelah melihat hasil dari SME, kami melakukan validitas logis untuk mengetahui item mana yang valid dan tidak valid. Setelah itu, kami membuat Google Form atau kuesioner, dan kami juga menyebar format validitas tampang. Nah, setelah melakukan SME, buat validitas tampang yang mana terdiri dari 5 orang yang mengisi validitas tampang kami. Setelah pengisian validitas tampang, kami melakukan beberapa perubahan kata atau typo di kuesioner kami. Setelah dibagikan ke responden, yang akan kami sebar ke orang yang sudah bekerja ataupun sedang bekerja, di mana kuesioner kami memiliki kriteria berdomisili Makassar. Nah, memiliki juga kriteria usia 18-35 tahun serta untuk bekerja dan yang sudah bekerja. Kami mendapatkan 254 responden. Setelah itu, kami melakukan analisis data dari JForm yang kami masukkan ke dalam Excel. Setelah dari itu, data dari Excel di coding, diberikan masing-masing angka sebagai bentuk codingannya berdasarkan nama, jenis kelamin. Setelah itu, data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam SPSS, di mana kita cari demografinya, kemudian kita masukkan ke GSP, di mana akan banyak item-item yang gugur di bagian faktor loading. Nah, di faktor P itu terdapat item yang gugur adalah item yang tidak memenuhi syarat atau kurang dari 1,00, yang dimana item kami ada gugur 18 item. Setelah melakukan pengkodingan, setelah dilakukan codingan juga kata di JSP dan SPSS, kemudian ke diagram yang telah dimasukkan ke dalam Word untuk penyusunan laporan, yang dibagi kelompok itu menjadi rata dan setiap berbab, sehingga laporan kami selesai. Adapun kelompok saya terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang kelompok saya ini ada 3 orang kelompok saya ini ada saya sendiri, ini Firdayanti Ningsih. Nah, adapun yang kedua Firda Fauzia. Adapun yang ketiga Sofia Rahmah. Nah, saya mau menjelaskan terkait laporan saya
tentang self marketer. Nah, di dalam self marketer ini terdapat era digital yang semakin terkoneksi. Di media sosial telah menjadi salah satu atau fenomena paling terpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok tidak hanya menyediakan sarana untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga menjadi wadah utama bagi interaksi sosial, pemasaran produk, dan bahkan perubahan sosial. Dengan jutaan penggunaan aktif setiap harinya di seluruh dunia, media sosial telah mengubah landscape komunikasi global secara mendalam. Penggunaan media sosial tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang aktif dalam menciptakan dan memperluas konten yang disebarkan. Pengguna media sosial di mana individu tidak hanya menggunakan platform media sosial ini sebagai alat untuk berinteraksi, tapi juga untuk membangun citra diri, mengekspresikan opini, dan mempengaruhi pandangan orang lain. Dalam konteks ini juga konsep pola perilaku pengguna media sosial menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih dalam. Kami juga akan membahas pendekatan skala marketer dalam memahami dan menganalisis pola perilaku pengguna media sosial di era digital. Pendekatan ini melibatkan pengguna kerangka kerja yang digunakan oleh marketer untuk memahami konsumen dan pasar yang diharapkan untuk mengkaji perilaku individu di media sosial. Nah, media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan penetrasi smartphone yang luas, pengguna media sosial dapat dengan mudah terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dalam hitungan detik. Hal ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi personal, tetapi juga mengiringkan kebutuhan terbentuk komunikasi online yang berbasis pada minat dan identitas tertentu. Salah satu aspek yang menarik dari media sosial adalah kemampuannya untuk menyediakan platform bagi individu untuk membangun dan mengelola citra diri mereka. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti profil pengguna, update status, foto, dan video, pengguna dapat secara lebih aktif membentuk bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Konsep personal branding atau merek pribadi menjadi semakin penting dalam konteks self marketer ini, di mana pengguna media sosial menggunakan platform ini juga untuk mempromosikan nilai-nilai, keterampilan dan minat mereka kepada audiens yang lebih luas lagi. Nah, pada pendekatan self marketer juga ini ya, penelitian perilaku pengguna media sosial menawarkan perspektif yang kaya dan terstruktur. Pendekatan skala marketer dalam penelitian perilaku penggunaan media sosial menawarkan perspektif yang kaya dan terstruktur, berbeda dengan pendekatan tradisional yang mungkin hanya mengatur frekuensi penggunaan atau preferensi platform. Pendekatan skala marketer menggali lebih dalam untuk memahami faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan media sosial. Dalam konteks ini juga, skala marketer dapat melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti survei, wawancara, atau analisis data untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin
tersembunyi. Motif dibalik interaksi online dan mendampaknya terhadap individu dan masyarakat dan masyarakat secara lebih luas, misalnya dengan mengadopsi konsep segmentasi pasar. Penelitian dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok pengguna media sosial berdasarkan preferensi, nilai-nilai, atau tujuan mereka dalam penggunaan platform tersebut. Nah, di dalam item kita juga ini terdapat definisi variabel self-marketer. Nah, menurut Tom Peters, self-marketer adalah mendorong individu untuk memperlakukan diri mereka sendiri sebagai merek dan pengembangan citra pribadi yang kuat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan adapun self-marketer merupakan pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka, dapat memajukan karir mereka, dan upaya untuk mempromosikan konteks profesional maupun personal. Self-marketer adalah strategi marketing yang sangat sering digunakan, di mana yang dikenal juga dengan personalized marketing atau one-to-one marketing. Strategi inti dilakukan dengan one-to-one marketing. Strategi ini dilakukan dengan penyesuaian brand message dengan individu calon prospek berdasarkan data. Adapun menurut Indeed, selain pencetusnya Tom Peters, adapun menurut Indeed, personal marketing atau pemasaran personal adalah serangkaian strategi marketing untuk menyampaikan promosi kepada target audiens, baik customer yang telah menggunakan produk maupun calon customer secara personal. Berdasarkan informasi yang saya sudah kumpulkan, dengan tujuan utamanya adalah baik customer yang telah menggunakan produk maupun calon customer secara personal. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, ini bertujuan utamanya yakni untuk membuat target audiens merasa dilibatkan dengan menciptakan komunikasi one on one, ditambah lagi konten promosi tersebut juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan personality tiap customer. Strategi pemasaran di mana perusahaan memanfaatkan analisis data dan teknologi digital untuk menyampaikan pesan individual dan penawaran produk kepada pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Saya juga mau menjelaskan terkait alat ukur. Alat ukur atau instrumen dalam konteks self-marketer digunakan untuk mengumpulkan data-data yang relevan dan mengukur variabel-variabel yang memengaruhi praktik pemasaran personal mereka. Alat ukur ini membantu dalam memahami perilaku, preferensi, dan persepsi audiens terhadap merek pribadi seorang self-marketer. Berikut ini adalah beberapa contoh alat ukur dari self-marketer. Yang pertama itu survei. Survei online atau wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang
persepsi dan preferensi audiens terhadap merek pribadi marketer. Pertanyaan dalam survei dapat mencakup topik seperti kesadaran merek, kesan tentang reputasi online, preferensi konten, dan interaksi di media sosial. Nah, yang kedua dari alat ukur kami juga itu terdapat skala Likert. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat responden terhadap. Nah, yang kedua, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat responden terhadap pernyataan terkait dengan variabel seperti personal branding, engagement di media sosial, dan kepercayaan diri dalam membangun merek pribadi. Nah, yang ketiga, adapun alat ukur itu analisis konten. Nah, di analisis konten ini untuk mengukur kualitas dan efektivitas konten yang dibuat oleh self marketer. Analisis konten digunakan untuk mengevaluasi elemen-elemen seperti kreativitas, relevansi, dan respon dari audiens terhadap konten tersebut. Nah, yang keempat, analisis platform. Nah, pada analisis platform ini, analitik seperti Google Analytics atau analitik bawaan dari platform media sosial seperti Facebook, Insight, atau LinkedIn Analytics digunakan untuk mengukur kinerja dan interaksi dengan konten di media sosial. Ini memberikan wawasan jumlah pengikut baru, tingkat keterlibatan marketer. Nah, yang kelima, penelitian. Nah, pada yang kelima ini penelitian pasar. Nah, pada penelitian pasar dilakukan untuk pengumpulan data tentang tren industri, perilaku konsumen, dan persaingan di pasar kerja. Penelitian pasar juga ini yang membantu self marketer untuk memahami penelitian pasar ini. Self marketer juga memahami pasar target mereka, menyelesaikan strategi pemasaran pribadi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang keenam ini juga pengamatan langsung. Nah, pada pengamatan langsung ini melalui pengalaman langsung atau analisis situasi, self marketer dapat mengumpulkan data tentang interaksi dan respon langsung dari audiens mereka terhadap konten atau aktivitas pemasaran lainnya. Nah, yang ketujuh, focus group atau discussion atau bisa disingkat juga dengan FGD. Nah, pada diskusi kelompok, fokus dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi dan tantangan audiens terhadap Nah, pada fokus group discussion ini, diskusi kelompok fokus dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi dan tanggapan audiens terhadap merek pribadi self marketer. Diskusi ini melibatkan kelompok kecil orang yang mewakili terbuka.
Pemilihan alat ukur yang tepat tergantung pada tujuan penelitian atau evaluasi serta variabel-variabel yang ingin diukur dalam konteks self-marketer. Kombinasi beberapa alat ukur dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan dalam tentang efektivitas strategi pemasaran personal dan perkembangan merek pribadi dalam era digital dinamis ini. Nah, adapun skala kami di dalam blueprint yang kami bikin juga terdapat beberapa angka-angka item seperti favorable dan unfavorable. Proses adapun dan kami laporan skala non kognitif kami juga memiliki penulisan item atau pertanyaan yang mengukur konstruk psikologis dalam konteks self-marketer, membutuhkan perencanaan yang matang dan metodologi yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penulisan item kami. Nah, yang pertama itu ada definisi konstruk psikologis. Nah, pada definisi konstruk psikologis, pertama-tama kami pastikan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang konstruk psikologis yang ingin diukur. Misalnya, jika ingin mengukur kepercayaan diri self-marketer tentang definisi operasional dari kepercayaan diri dalam konteks tersebut. Nah, yang kedua itu identifikasi. Proses penulisan item kami juga memiliki identifikasi dimensi atau subkonstruk. Nah, subkonstruk psikologi seperti dan adapun identifikasi dimensi atau subkonstruk. Nah, pada konstruk psikologi seperti personal branding atau motivasi dapat memiliki beberapa dimensi yang relevan. Identifikasi dimensi atau subkonstruk yang penting untuk konstruk tersebut agar dapat mengukur aspek yang berbeda dari fenomena yang kami teliti. Nah, pada pembuatan pertanyaan atau pernyataan dalam penulisan skala kami juga itu berdasarkan definisi, konstruk, dan identifikasi mental. Kami buat pertanyaan dan pernyataan yang mencerminkan aspek-aspek Nah, adapun pembuatan pertanyaan atau pernyataan berdasarkan definisi konstruk dan identifikasi dimensi. Kami membuat pertanyaan dan pernyataan yang mencerminkan aspek-aspek utama dari konstruk psikologis tersebut. Kami pastikan pertanyaan atau pernyataan memiliki bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh responden kami dan relevan dengan konstruk self-marketer. Pilihan skala pengukuran kami tentukan
Nah, pilihan skala pengukuran kami juga tentukan jenis skala pengukuran yang akan digunakan untuk setiap pertanyaan dan pernyataan. Contohnya seperti skala Likert dengan pilihan jawaban dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, atau skala numerik untuk mengukur intensitas atau frekuensi perilaku tertentu. Nah, pada kelima pada kelima proses penulisan kami juga terdapat validitas dan reliabilitas. Kami juga pastikan setiap item yang ditulis memiliki validitas dan reliabilitas. Pada validitas dan reliabilitas penulisan skala kami juga pastikan setiap item yang ditulis memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Validitas mengacu pada sejauh mana item mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan reliabilitas pada validitas dan reliabilitas kami juga pastikan setiap item yang ditulis memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Validitas mengacu pada sejauh mana item mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi keadaan pengukuran dari waktu ke waktu. Nah, adapun cara penulisan yang keenam, uji coba dan revisi. Nah, pada uji coba dan revisi juga kami melakukan uji coba terhadap pertanyaan dan pernyataan yang telah kami buat untuk memastikan pemahaman responden dan respon. Pada responden dan respon yang akurat berdasarkan hasil uji coba, kami lakukan revisi jika diperlukan untuk memperbaiki kejelasan. Seperti yang tadi saya bilang, kami menyebar SME, terus dari SME ini kami mengetahui dari SME ini kami juga mengetahui item-item yang mana yang gugur, dan untuk skala self marketer kami mendapatkan 5 SME dan tidak ada SME terdapat setelah melakukan validitas logis, tidak ada item yang gugur setelah SME. Nah, setelah SME kami juga membuat G-form dan validitas tampang. Nah, yang dimana seperti yang saya bilang, yang saya jelaskan tadi, saya mencari 5 orang untuk mengisi dan menilai skala yang kami buat di G-form. Nah, adapun beberapa kesalahan yang kami buat di G-form seperti typo. Sebelum kami menyebar skala itu, kami juga memperbaiki terlebih dahulu dan agar responden juga mudah memahami. Nah, pada uji coba dan revisi kami juga lakukan uji coba terhadap pertanyaan dan pernyataan seperti yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan hasil uji coba, lakukan revisi jika perbaiki kejelasan dan relevansi atau format pertanyaan. Nah, yang ketujuh ini